Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini larangan ekspor semua produk minyak sawit mentah CPO beserta turunannya resmi berlaku. Kebijakan ini adalah klimaks dari karut-marut kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia selama 4 bulan terakhir. Untuk sampai ke kebijakan ini berkali-kali kita dipertontonkan aksi kegagapan pemerintah dalam menangani krisis minyak goreng. 22 April Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai 28 April. Dari sini pengusaha mulai bingung apakah ekspor minyak sawit mentah alias CPO juga dilarang atau hanya bahan baku minyak goreng alias RBD palm oil. 4 hari kemudian Menko Erlangga Hartarto tampil menjawab kebingungan itu dengan menegaskan yang dilarang hanya ekspor RBD palm oil dan minyak goreng. Sementara untuk CPO dan RPO masih boleh diekspor. Diputuskan melakukan pelarangan ekspor refined, bleach, deodorized palm oil ataupun yang dikenal dengan nama RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng. Jadi adapun untuk yang lain ini tentunya diharapkan para perusahaan masih tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar. Oke, berarti sampai di sini tidak semua produk turunan minyak sawit dilarang ekspor ya. Nah, lucunya baru sehari bilang gitu, besokannya atau hanya beberapa jam sebelum diberlakukan, Menko Erlangga meralat pernyataannya dan menegaskan kalau semua produk CPO dan turunannya dilarang ekspor. Kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm olein, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Oke, jadi berubah nih ya. Tidak lama kemudian Presiden Jokowi juga tampil lagi menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kebutuhan rakyat Indonesia di atas kepentingan lainnya seperti hilangnya devisa karena larangan ekspor. Oleh karena itu Presiden minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dulu. Kebijakan larangan ekspor akan dicabut jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Gonta-ganti kebijakan untuk mengatasi krisis minyak goreng di tanah air sudah berlangsung berbulan-bulan. Setiap kebijakan selalu mengandung ekses negatif yang menuai kecaman. Kali ini larangan ekspor CPO dinilai akan sangat merugikan petani sawit. Selain itu pemerintah juga akan kehilangan devisa sekitar 43 triliun rupiah selama 1 bulan imbas larangan ekspor CPO. Apakah larangan ekspor CPO dan minyak goreng akan otomatis membuat harga minyak goreng di Indonesia kembali normal? Apakah kebijakan ini lebih banyak baiknya daripada buruknya? Inilah kontroversi selengkapnya. Untung buntung larang ekspor migor bersama saya Zilvia Iskandar. Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri. Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha ini tertib, kalau mau kita nanggung gotong royong bareng-bareng agar harga domestiknya itu bisa dijaga dengan 14.000, kita mungkin nggak akan melarang ekspor CPO. DMO-nya dimain-mainin, harganya nggak ada kesadaran. Kenapa? Karena memang harga dunia lagi tinggi. Ya namanya pengusaha ini kan pingin untuk mencari keuntungan besar.
pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Berikutnya tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP Edi Priyono. Selanjutnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI Sahat Sinaga. Berikutnya ada Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Mansuetus Darto dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Ahmad Heri Firdaus. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan langsung ke Pak Edi. Baru sehari keputusan larangan ekspor yang terkait dengan migor berubah. Ada apa Pak Edi? Kalau kita bicara kebijakan pemerintah sebenarnya ya resminya ya kalau aturan tertulis sudah keluar gitu ya. Dan kalau kita lihat dari konteks itu berarti ya selama Permendaknya belum keluar ya berarti belum resmi. Dan Tapi yang ngomong Menko sendiri loh. ya tapi tetap saja kalau yang namanya kebijakan pemerintah kan yang tertulis gitu ya. Ada apa sampai terjadi perubahan statement Menko? Kalau menurut saya sih ya dinamika penyusunan kebijakan ya kadang-kadang memang seperti itu juga gitu. Benar kadang-kadang seperti itu. Bang Andre, dinamika saja ini? Ya mungkin beda presiden dan Menko kali kebijakannya. Mungkin ya, kan ini kita mungkin saja. Tapi yang jelas ini peraturan keputusan presiden ya dengan akhirnya mengeluarkan Permendak nomor 22 tahun 2022 ini harus kita dukung. Karena apa? Berbagai kebijakan kan sudah diambil oleh pemerintah. Mulai dari Permendak nomor 6 tahun 2022 DMO DPO, lalu lanjut Permendak 11 2022 dan juga Permen Perin nomor 8 tahun 2022 soal HET minyak goreng curah 14.000 dan minyak goreng kemasan dengan harga pasar. Tapi kan tidak efektif juga. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan Permendak nomor 22 dan kami di Komisi 6 sangat mendukung langkah Presiden Jokowi ini. Nah, karena apa? Ini harus memberikan efek jerah dan shock terapi kepada oligarki. Intinya gini Silvi, jangan sampai negara kalah oleh oligarki. Negara harus hadir dengan kepentingan rakyat. Dan kami mendukung langkah penuh Presiden. Oke, GIMNI mendapat shock terapi nggak dengan adanya aturan larangan ekspor ini Pak Sahat? Saya lebih baik kita membuat suatu analisa dulu lah ya. Kenapa mulai dari Januari minyak goreng itu tidak selesai sampai dengan yang terakhir. Sesudah kita amati ada dua inti persoalannya adalah pertama, disparitas harga yang demikian besar sehingga menimbulkan distorsi di pasar. Yang kedua adalah distribusi itu diminta kepada produsen untuk menyampaikan sampai ke retail, ke pelaku pasar. Mereka tidak punya expertise di situ. Jadi sesudah seperti yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, Permendak nomor 12 kalau saya nggak salah, yang 2022 bahwa HET untuk minyak goreng curah Nomor saja 11 Pak. Nomor 11 ya? Iya. Oke. Kemudian dia punya produk premium sesuai dengan mekanisme pasar. Itu mulai tanggal 16 Maret dijalankan. Kita lihat seperti sekarang ini target yang 191.000 ton harus disuplai. Tapi ternyata masih sedikit kurang. Jadi kebijakan-kebijakan sebelumnya banyak yang tidak efektif. Kalau yang sekarang menurut Anda apakah akan efektif? Dengan ada perubahan sekarang. Sekarang melihat bahwa produsen tidak bisa mampu sampai ke distribusi ke retail. Jangan lupa, Indonesia itu bukan semenanjung. Indonesia itu 543 kabupaten kota. Dan luasnya ribuan pulau. Artinya? Itu distribusinya bukan persoalan mudah. Persoalan distribusi, oke. Jadi dengan ditetapkannya BUMN sebagai penyalur minyak HET ini ke lapangan, saya pikir karena Bulog dengan ID Food mempunyai jaringan yang demikian luas, saya kira mereka akan bisa menjalankan. Dan yang kedua, mereka diberikan modal kerja yang besar. Baik, Pak Darto, kalau menurut para petani sawit seperti apa kebijakan ini? Lebih banyak baiknya atau malah sangat merugikan? Pertama, saya mau menyikapi dulu, kebijakan ini pertamanya ini kan belum diberlakukan ya, baru diberlakukan kemarin. Tetapi pada saat Bapak Presiden mengumumkan,
itu besoknya itu langsung terjadi gejolak harga di level petani sawit. Di mana semua pelaku usaha di daerah dari Sabang sampai Merauke itu tidak mematuhi kebijakan soal penetapan harga sawit yang diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Permentan nomor 1 tahun 2018. Jadi harga CPO sekarang itu masih tinggi. Yang menjadi ironi juga harga minyak goreng ini juga tinggi-tinggi. Tetapi yang terjadi di lapangan itu justru sebaliknya. Harga TBS petani itu anjlok dan bahkan itu perbedaan selisih harga antara yang ditentukan oleh pemerintah dan yang terjadi di lapangan. Jadi baru diumumkan tanggal 22 padahal kebijakannya belum berlaku, Ya. besoknya harga TBS langsung Ya. anjlok. Ya boleh saya tambahin. Jadi yang disampaikan Mas Darto itu menunjukkan bahwa ada perlawanan dari oligarki kepada pemerintah. Ya. Sehingga ada dugaannya oligarki ini sengaja menurunkan pembelian harga TBS supaya apa? Supaya petani menjadi gelisah, lalu terjadi kekisruhan dan melakukan perlawanan untuk menolak pelarangan ekspor. Oke, jadi ada skenario seperti itu. Saya mau tambahkan dulu Bang Ade tadi. Struktur pasar kita ini kan di kelapa sawit itu kan oligopoli ya. Yang pertama itu ada ada traders yang memang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. 5 orang. Yang semuanya ini itu harus mengelola atau menampung semua minyak sawit dari hampir 2.500 perusahaan sawit. 5 orang itu siapa aja Pak Darto? Disebut aja. Ya saya tidak perlu. Tetapi kan 2-nya itu sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Tetapi begini, kurang lebih hampir 2.500 perusahaan ini kan menjual ke 5 grup ini ya. Dan mereka kemudian memasarkannya lagi, itu keluar. Dan yang terjadi kemudian itu terjadi gejolak di bawah. Karena apa? Proses transaksi bisnis to bisnis ini kan kita tidak tahu ya, dan itu tidak transparan. Seperti apa yang terjadi antara si growers, perusahaan kecil di lapangan, sama yang traders. Ada juga yang di tengah, yang itu yang namanya producers. Ini kan semuanya itu bermain. Dan menurut saya juga sepakat dengan tadi Bang Ade, itu bahwa skenario ini setelah ada penangkapan, yang namanya Wilmar ini kan dia menguasai 40% minyak sawit ya. Berarti ini raja dan saya apresiasi kepada berarti bukan Kejaksaan Agung. kebijakannya yang salah, tapi memang ada skenario perlawanan oleh oligarki ini. Skenario Yakin perlawanan. petani rugi? Menurut saya skenario perlawanan. Boleh ditanggapi oleh Indef nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi bersama kami di Kontroversi. Mas Heri, saya ingin Anda mengomentari dulu. Jadi kebijakan untuk melarang semua ekspor CPO turunannya minyak goreng sudah tepat atau belum? Belum tentu, itu jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena tidak serta-merta menjamin turunnya harga minyak goreng, itu satu. Kecuali nanti kita lihat ya evaluasinya seminggu, mudah-mudahan sih saya berharap turun gitu. Tapi ketika sebuah perusahaan diminta untuk mengurangi penjualannya, gitu kan, yaitu pasar ekspor, pastinya mereka akan mengurangi produksinya. Nah, akan mengurangi produksinya, hasilnya apa? Dia akan mengurangi permintaan bahan baku dari sisi hulunya. Ketika mengurangi permintaan bahan baku dari sisi hulu, maka demand di TBS-nya juga akan berkurang dan harganya akan jatuh. Nah, kalau dari sisi ekonomi kan teori seperti itu. Tapi kan perusahaan atau ya pabrik kelapa sawit atau perusahaan turunan CPO kan atau bahan baku pembuat minyak goreng masih memiliki katakanlah stok yang itu harusnya tidak menurunkan harga TBS kemarin yang seperti yang terjadi itu. Jadi saya melihat ini adalah sebuah perlawanan ya bisa dibilang seperti itu dari pengusaha-pengusaha besar untuk menunjukkan bahwa ini loh dampaknya kasihan ke petani seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira nanti pemerintah akan melihat bagaimana efektivitasnya
Karena di satu sisi pemerintah ingin membela masyarakat supaya bisa mengakses harga minyak goreng murah, tapi di sisi lain ternyata ada yang dikorbankan, yaitu petani. Nah ini yang logikanya harus dibalik evaluasi lagi. Logikanya dibalik. Jadi gini, Permendak nomor 22 tahun 2022 ini kan keluar larangan sementara. Seharusnya kalau pengusaha ingin larangan ekspor ini dicabut, mereka harus berlomba-lomba untuk segera memasok ke masyarakat sehingga larangan ekspor dicabut. Cepat dicabut. Itu cara logikanya. Nah, jadi memang sekali lagi ya, ini publik harus tahu. Perusahaan pabrik CPO itu punya tangki untuk menyimpan hasil produksi itu sampai 2 minggu. Lalu minyak goreng itu, nanti luruskan saya kalau salah, itu 4 minggu. Jadi nggak masuk akal sebenarnya harga TBS itu turun kemarin. Apalagi ekspor masih jalan. Jadi memang sekali lagi itu bentuk perlawanan. Nah sekarang intinya sederhana Zilvi. Apapun peraturannya, satu hal. Jangan sampai peraturan ini jadi macan kertas. Caranya apa? Pemerintah memang harus punya nyali, lalu punya komitmen untuk menegakkan aturan ini. Pak Edi, jadi pemerintah punya nyali atau tidak kalau misalnya memang betul ada skenario perlawanan dari oligarki terhadap rencana pemerintah? Sebenarnya kalau kami sih melihatnya tidak harus persis seperti itu ya. Jadi ini kan kalau kesannya kayak perang ya. Bukankah kita memang lagi perang? Enggak sepenuhnya gitu. Karena kalau bagi pemerintah itu kan skornya sudah berapa kosong ini? Nah itu pemerintahnya. Itu yang kita nggak mau terlalu ke situ ya. Jadi yang pertama kan kepentingan masyarakat itu menjadi nomor satu. Yang kemudian yang kedua adalah bahwa tidak boleh ada pelanggaran hukum, pelanggaran regulasi dan sebagainya. Di luar itu kita menganggap pelaku usaha itu mitra karena kita membutuhkan mereka. Nah dan juga di situ ada lapangan kerja dan sebagainya. Jadi kita ingin bahwa masyarakat kemudian pengusaha dan pemerintah ini kita bahu membahu bagaimana caranya supaya kita mencapai tujuannya. Dalam hal ini tujuan jangka pendeknya kan supaya harga minyak goreng curah khususnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Saya setuju yang tadi disampaikan oleh Bang Andri ya. Jadi sekaranglah saatnya momentum pengusaha dan pemerintah itu bekerja bersama-sama untuk mencapai target harga dan ketersediaan minyak goreng curah. Karena apa? Bagi pemerintah jelas itu menjadi tujuannya. Bagi pengusaha, kalau ingin larangan ekspornya cepat dicabut, ya mari wujudkan tujuan tersebut. Nanti kan dicabut gitu. Nah, kemudian yang nanti menjadi tantangan pemerintah bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga kelangsungannya gitu. Jadi kalau mau lebih clear ya saya tegaskan bahwa kita nggak melihat pengusaha itu selalu dari sisi negatif ya. Selama tidak melanggar hukum, kemudian selama kita masih bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, ya kita aturlah, kita bicara, kita cari solusi yang baik. Termasuk tadi masalah harga TBS ya. Tadi ada rakor di kantor staf presiden, kita minta untuk Kementerian Pertanian khususnya Dirjen Perkebunan untuk menyurati para gubernur untuk segera membuat perumusan harga referensi yang baru. Karena yang selama ini kan harganya harga dalam kondisi normal. Nah kalau memang akan dipertahankan ya silahkan, tapi intinya adalah mencari win-win solution. Supaya tidak zero sum game gitu ya, sana rugi, sini untung dan sebagainya. Kita bisa kok cari solusi. Mas Darto, sekarang situasi di lapangan seperti apa sih untuk harga TBS dan juga tingkat pembelian dari perusahaan terhadap TBS ini? Yang pertama, saya mulai dari nasionalnya dulu ya. Pak Menko itu kan nggak jelas juga kemarin. Yaitu setelah mengumumkan pelarangan ekspor, dia menyampaikan bahwa agar tetap membeli TBS dari para petani dengan harga yang wajar. Harga yang wajar itu kan perbedaan perspektifnya beda-beda. Saya sama Bang Ade misalnya itu ya mungkin 1.500 itu wajar. Tetapi menurut Bang Ade itu nggak wajar gitu. Tetapi tidak mengacu kepada aturan yang ada di Kementerian Pertanian. Sebentar dulu Bang. Kemudian yang kedua, ketidakpatuhan juga. Tim penetapan harga di lapangan itu kan ada. Mengatakan harga 3.600 gitu. Tetapi yang terjadi di lapangan kan berbeda. Dan kemudian gubernur, saya apresiasi beberapa gubernur dan juga beberapa bupati wali kota ya di beberapa tempat, itu sudah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membeli TBS sesuai dengan harga penetapan pemerintah, itu akan diberikan sanksi bila perlu dicabut izinnya. Dan saya kira memang penting harus
dukung dengan aparat penegakan hukum. Karena kalau misalnya udah diberikan peringatan sekali, tidak juga dilakukan, 2 kali tidak dilakukan, 3 kali tidak dipatuhi juga, itu kan perlu ada proses penegakan hukum kemudian. Karena kerugian petani itu udah hampir triliunan, ini udah 5 hari ya. Jadi 5 hari sudah mau rugi. Jadi yang maksudnya makanya Mas kita Darto minta itu ini, sebenarnya kebijakan Bapak Presiden ini kita dukung. Karena petani sawit itu juga sebagai penghasil sawit menikmati minyak goreng mahal juga. Itu ironinya, makanya itu jangan terlalu lama. Kita dukung, tetapi jangan terlalu lama lah. Kalau boleh kami minta itu 1 minggu atau 2 minggu lah. Oke, Bang Andre. Sasarannya kan ini harga TBS sesuai dengan regulasi. Full stop, ya kan? Bahwasanya ada yang melanggar itu, silakan dilaksanakan dengan hukum. jadi itu gini, aja saya kira. Permentan Nggak perlu 1 diperdebatkan sejauh ini jadi, tentang itu. Sebenarnya Permentan 1 tahun 2018 yang disampaikan Mas Darto itu ada pasal 6. Pasal 6 itu di mana gubernur dengan tim itu yang menentukan harga TBS di satu provinsi. Nah, tinggal konsistensi aja pemerintah ya melalui Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan bersurat dengan gubernur diawasi itu. Jadi 2 ini. Jadi Permentan 1 tahun 2018 harus dijalankan secara konsisten untuk melindungi petani sawit. Lalu Permendak nomor 22 tahun 2022 itu dilaksanakan agar apa? Agar betul-betul minyak goreng curah itu tidak goib lagi, hadir di lapangan dan dengan harga eceran tertinggi 14.000 yang sesuai ditetapkan pemerintah. Ini sederhana sebenarnya. Jadi intinya apa? Apapun peraturannya Mbak, kami di DPR mendukung pemerintah. Harapan kami satu di DPR. Jangan Masalahnya peraturan kan ini jadi macan kertas itu loh. Ya, masalahnya kan konsistensi, implementasi peraturan di atas kertas. Atau itu nyali menjadi menterinya kali ya. sesuatu yang mahal di negeri ini ya kan. Jadi tidak semudah yang diucapkan hanya dengan konsistensi. Kalau kita lihat itu mudah ya kita tidak akan berlarut-larut masalah ini. Mas Heri nanti boleh ditanggapi lagi tapi kita jeda lagi ya pemirsa, kontroversi akan kembali usai jeda. Dan saya kira ya, lebih menarik dari pasar. Baik, karena kembali bersama kami di kontroversi pemirsa. Mas Heri, menurut Anda kebijakan ini bisa bertahan berapa lama di Indonesia supaya tidak terlalu mengganggu stabilitas ekonomi dan stabilitas antara pengusaha, antara pemerintah, itu akan bisa bertahan berapa lama? Ya, jadi kan harapannya pemerintah membuat kebijakan untuk mencapai titik keseimbangan yang baru, ya, di mana berbagai pihak ya setidaknya tidak terlalu dirugikan seperti itu. Kalau kita lihat dengar kabar petani kemarin yang katanya mengalami kerugian dan seterusnya, nah ini kan artinya sudah ada isu-isu untuk penolakan seperti itu. Jadi kalau diperhatikan sejak awal, ini kan sebenarnya percobaan pemerintah yang kesekian kali ya terkait dengan permasalahan minyak goreng. Tapi dari setiap percobaan ini itu tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti dengan penindakan atau dengan penindakan atau aspek ketegasan hukumnya itu sepertinya lemah. Seperti itu yang akan percuma kalau misalnya dilarang 100% pun selama pemerintah tidak berani untuk mengambil tindakan yang sangat tegas dan membuat efek jera bagi yang membuat kekisruhan ini, yaitu akan berdampak ya sama aja gitu. Nanti akan dilakukan percobaan kebijakan yang selanjutnya kita nggak tahu apa itu yang pada akhirnya nanti nggak efektif ya percobaan penindakan hukum ya. Ya maksud Mas Heri itu, maksud Mas Heri itu, ini saya terjemahkan maksud beliau bahwa kalau penegakan hukum ya jangan sampai hanya manajer, senior manajer. Kalau perlu kejar CEO-nya, korporasinya dan pemiliknya. Gitu. Ini kan pegawai. Ya. Keputusan tuh nggak di pegawai, tapi di top manajemen dan owner. Jadi kita dukung sepenuhnya langkah Pak Jaksa Agung, kita apresiasi, kita dukung. Tapi saya rasa tidak cukup dengan hanya 3. Itu harus ditingkatkan supaya kan kita mengejar efek jera. Ada satu saja korporasi kalau CEO-nya, yang ditetapkan, ownernya yang kena atau korporasi yang kena, insya Allah besok itu dugaan saya
itu minyak goreng banjir itu. Terus larangan ekspor udah cabut aja ya? Iya, karena memang larangan ekspor ini kan sementara. Ya, saya Judulnya aja Zilvi, saya kira peraturan kita- Permendak itu kan Sorry. larangan ekspor sementara Saya kira judulnya. kita ini mau diskusi atau mau apa ini sekarang? Kenapa Pak Sahat? Sekarang sudah ada keputusan pemerintah Permendak nomor 22. Kita analisa probabilitas suksesnya itu besar atau tidak? Menurut Pak Sahat? Besar. Kenapa? Karena sudah ditegaskan, ini banyak yang nggak tahu persoalan intinya apa. Persoalan inti sekarang itu adalah distribusi dari produsen sampai ke end user itu tidak mudah. Dan perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk ini karena selama ini mereka bukan itu kerjanya. Oleh karena itu, kita cobalah hargai regulasi yang baru ini. Ya. Kalau memang kita mendukung pemerintah, ya kita dukung. Kita lihat apa yang dibikin dari regulasi baru ini. Menugaskan Bulog sebagai instan pemerintah dan juga ID Food untuk mengerjakan Distribusi. ini. Itu pertama. Yang kedua, mereka diberikan modal kerja yang besar. Karena kalau mereka tidak punya modal kerja besar, membeli ke perusahaan, ada yang mau enggak? Enggak ada. Ya. Tapi dengan modal kerja besar, tinggal mereka buka PO, pasti akan jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa di dalam Permendak ini, HS 2306, itu dilarang keras. Kenapa? Waktu kami berbicara dengan asosiasi pengekspor minyak jelantah, ternyata ketahuan minyak goreng curah diekspor oleh eksportir menjadi minyak jelantah. Apa itu pekerjaan perusahaan? Enggak. Nah, kenapa itu enggak ditangkap sebagai uji jera? Gitu loh. Yang keempat adalah sistem distribusinya dimonitor melalui IT yang sudah dibuat oleh perindustrian. Jadi dengan kelima instrumen ini, saya pikir ini akan jalan. Mas Dan Eri, tidak 5 perlu instrumen itu akan jalan atau tidak? Ya, kalau saya melihat tetap harus diakhiri dengan atau diikuti dengan proses hukum yang tegas gitu ya. Yes. Karena saya melihat ini ada yang tidak beres. Kenapa? Begini, kalau kita lihat produk yang berbahan baku CPO itu kan bukan cuma minyak goreng. Contohnya margarin, ya, mentega atau produk-produk bahan makanan. Jadi kalau kita masuk ke pasar swalayan, bagian makanan itu 70% itu mengandung palm oil, tapi kita nggak mendengar kabar itu naik harganya gitu kan. Jadi yang naik itu hanya minyak goreng, yang langka hanya minyak goreng, sedangkan produk-produk berbahan baku CPO lainnya itu baik-baik saja. Contohnya yang paling dekat ya margarin lah ya atau mentega. Nah ini kan ada yang aneh gitu, kenapa kok naiknya cuma minyak goreng doang, padahal bahan bakunya itu kan 11-12 gitu ibaratnya, cuma bedanya prosesnya aja. Ini yang menurut saya ada keanehan yang harus ditelusuri lebih lanjut seperti itu, dan pemerintah juga perlu memahami betul struktur pasar. Baik. Ya, karena struktur pasar itu kalau kita mengambil kebijakan yang salah terhadap suatu struktur pasar maka akan kurang efektif. Oke, Kayak gitu. Pak Edi tanggapannya bagaimana itu? Ada persoalan keanehan, kemudian juga struktur pasar, bagaimana pemerintah menanggapinya? Kalau masalah penegakan hukum itu udah nggak ada diskusi sebenarnya. Kalau memang ada indikasi pelanggaran ya diselidiki, kalau ada yang bersalah ya dihukum, itu udah titik gitu. Correct. Jadi, nah cuman ya jangan dibikin-bikin juga gitu ya. Apa yang Jadi, dibikin-bikin Pak Edi? ya kalau memang misalkan begini ya, tersangka itu kan belum tentu bersalah gitu ya. Jadi sebelum orang dinyatakan bersalah ya harus dianggap tidak bersalah, kan asas praduga tidak bersalah kan seperti itu. Jadi kita jangan orang di stigma juga. Tapi gitu ya. setuju gak Pak Edi kalau kata Bang Andre sampai ke CEO, sampai ke korporasinya? Ya kalau memang perlu? ada bukti, ada indikasi, diselidiki, kalau ada bukti ya dihukum, itu udah jelas itu ya. Jadi nggak ada pertanyaan, nggak ada diskusi tentang itu jelas. Nah kemudian kalau bagi kami ya dari pemerintah, itu sebenarnya pertanyaannya bukan ini akan berhasil atau tidak, tapi bagaimana caranya supaya ini berhasil. Gitu. Nah, dan apa yang mesti kita lakukan? Nah, kan salah satu kuncinya adalah bagaimana memonitor dan mengevaluasi ini. Nah, itu kita sudah rencanakan dan itu akan dimonitor melalui aplikasi SIMIRA, Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Itu untuk persoalan distribusinya? Sampai ke distribusi, karena tadi itu Kementerian Perdagangan akan menentukan di titik-titik mana pengamatan itu akan dilakukan. Dari sistem itu kita akan kelihatan, dari produsen melepas barangnya kemana, kemudian dilepas sampai di mana dan sebagainya. Jadi
ini akan diawasi dengan baik, dan seperti yang tadi kami sampaikan bahwa sekarang kan pemerintah dan pengusaha punya kepentingan yang sama, yaitu bagaimana supaya ini cepat tercapai, supaya larangan ekspor bisa dicabut kalau memang sudah tercapai. Kebijakan ini harus kita buat berhasil ya. Kalau dari sisi betul. petani sawit seperti apa Mas Darto melihatnya? Supaya ini berhasil harus seperti apa? Kalau ini kan begini, kalau saya melihat ini kan udah disubsidi ya, pakai dana BPDPKS ya. Tetapi kan nggak berhasil juga, harga masih naik juga. Kemudian yang harus dipikirkan itu adalah, perlu diingat, dana BPDPKS untuk subsidi program untuk minyak goreng dan juga biodiesel itu telah merugikan petani sawit. Bayangkan, karena apa? Karena pungutan ekspor, dana yang diperoleh, yang dikelola oleh BPDPKS ini kan diperoleh dari pungutan, ya, pungutan ekspor. Dan proses menentukan harga TBS di lapangan di tingkat provinsi itu menggunakan indikator harga CPO. Kalau harga CPO kalau udah dipotong di atas, otomatis rugi di bawah gitu. Dan kami melihat bahwa pungutan untuk contoh katakanlah misalnya ini, untuk pungutan biodiesel yang sekarang karena harga CPO-nya itu masih tinggi dan mengikuti aturan itu kurang lebih 375 US dollar ya Pak ya. Itu kan besar sekali, dan kami lihat itu adalah kalau pungutan ekspor CPO-nya itu sekitar 375 US dollar per ton, itu kerugian di petani itu hampir 600 sampai 700 rupiah per kilogram. Dan kita bandingkan di Malaysia misalnya, harga TBS di sawit di Malaysia itu sudah hampir 5.000 rupiah. Iya, betul. Tetapi kita, kenapa? Karena kita tidak pernah menata ini dengan baik. Jangan bilang dana BPDPKS itu adalah dana milik konglomerat, dana milik industri, itu dananya petani sawit. Dan menurut saya setelah kebijakan ini diberlakukan lagi, perlu ada recovery ekonomi di level petani sawit. Caranya itu seperti apa? Alokasikan aja dana BPDPKS itu yang triliunan itu kepada petani sawit, kepada melalui kelompok-kelompok tani untuk bantuan pupuk secara hibah. Daripada dana itu dihabiskan untuk subsidi kelompok-kelompok ini lagi. Oke. Ya, saya kira kalau itu Pak Saad, boleh tanggapannya diberikan usai jeda ya, kita harus jeda dulu. itu saya sama sekali nggak setuju kalau Kenapa itu. tidak setuju? Boleh dijawab nanti, kami akan kembali Nanti sesaat lagi. Kita masuk ke segmen terakhir pemirsa. Pak Saad, jadi kenapa tadi Anda bilang tidak setuju kalau subsidi hanya dinikmati oleh perusahaan saja? Seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, subsidi itu tidak ada sebetulnya menjadi kenikmatan bagi perusahaan. Kalau kita lihat struktur harga daripada biodiesel, harga yang dibeli oleh Pertamina itu adalah sesuai dengan MOPS solar. Kalau harga FAME dari biodiesel lokal lebih tinggi, maka selisih harga MOPS itu diliput dengan subsidi. Oleh karena itu sangatlah bagus kalau subsidi itu diberikan saja ke Pertamina, supaya Pertamina bisa mempunyai dana itu untuk mengcover selisih harga. Yang menikmati itu kan harga di pasar kan rendah ini nih. Masyarakat juga sebetulnya yang menerima manfaat daripada subsidi itu. Bukan perusahaan dan bukan juga Pertamina. Cuma mereka melalui itu. Jadi saran saya adalah sama dengan minyak goreng ini juga, kalau bisa nanti setelah Lebaran regulasinya itu dirubah. Subsidi yang harga acuan keekonomian dengan harga pasar yang 14.000 itu diberikan kepada
distributor yang memang mereka harus memastikan harga di pasar itu 14.000. Oke, baik. Itu solusi yang ditawarkan oleh Gimni, oleh Pak Sahat. Kalau dari Pak Harto, solusi yang diinginkan oleh petani sawit seperti apa? Struktur pasarnya ini harus dirubah. Rakyat Indonesia dan juga badan usaha milik negara itu harus diperkuat oleh pemerintah. Misalnya itu gini, saya sedih banget soal BUMN kita. BUMN itu jadi penonton soal program biodiesel. Tidak punya refinery, minyak goreng, pantasan negara itu kalah loh. BUMN kita itu nggak punya yang refinery minyak goreng. 200.000. Iya, tidak punya. Kalau menurut saya itu ke depan koperasi-koperasi rakyat itu harus diperkuat. Sekarang itu kan ada juga di desa, badan usaha milik desa diperkuat juga. Tetapi di sentra-sentra sawit. Untuk apa? Alih teknologi, tetapi harus didampingi oleh pemerintah atau kampus. Kemudian yang kedua itu adalah memang tantangannya besar. Karena untuk penguatan itu membutuhkan alokasi dana dari BPDPKS. Tetapi kan problemnya kita adalah soal alokasi dana sawit yang bersumber dari BPDPKS itu, konglomerat sawit itu ada di komite pengarah untuk mengarahkan kebijakan alokasi dana yang dibuat oleh Permenko 134. Itu yang menjadi alokasi dana ini, distribusi dana di BPDPKS itu tidak adil. Baik, Mas Darto. Makanya itu penting ada 2 poin itu ya. Ada perbaikan tata kelola di BPDPKS. Baik. Kebijakan pemerintah Bapak Presiden itu harus bila perlu ditambah lagi 1 menit kemarin pidatonya agar memperkuat BUMN kita dan juga koperasi rakyat kita agar sawit ini Memperkuat BUMN dan juga alokasi dana. Ya. Tanggapannya Pak Edi? Ya sebelum ke situ, jadi kebijakan larangan ekspor ini kan seperti disampaikan Bapak Presiden juga kan kita tahu ada potensi dampak negatifnya. Ya, tetapi kan kebijakan yang drastis seperti ini kan perlu diambil. Jadi ada sesuatu yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu adalah larangan ekspor yang kita sudah tahu. Nah yang tersirat adalah ini kan sebuah sinyal bahwa pemerintah bisa mengambil tindakan yang drastis, bisa mengambil keputusan yang mungkin tidak terlalu populer kalau memang diperlukan. Nah oleh karena itu, marilah kita sama-sama bekerja sama untuk supaya tujuannya tercapai. Dan supaya pemerintah tidak perlu lagi harus mengambil kebijakan-kebijakan yang drastis seperti ini untuk komoditi lain. Karena sudah ada contohnya bahwa pemerintah tidak segan untuk mengambil kebijakan yang drastis kalau memang persoalannya memang tidak sederhana. Seperti itu. Baik. Sambil tadi menanggapi dari 2 tadi singkat saja. Kalau untuk soal jangka panjang BUMN, setuju. Kalau untuk dana? sebagai langkah jangka panjang sangat Jangka setuju. panjang ya. 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 Dan dari Indef, Mas Heri, bagaimana meredam efek domino dari kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya ini? Intinya harmonisasi seperti itu. Jadi pemerintah mungkin tidak akan mengambil kebijakan yang drastis seperti saat ini gitu, yaitu melarang ekspor apabila tercipta hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha, masyarakat dan petani, seperti itu. Nah, artinya kalau sampai ngambil kebijakan kayak gini, ini kan pemerintah belum berhasil, tidak kunjung berhasil untuk menciptakan harmonisasi. Nah, dengan kebijakan ini juga belum tentu menciptakan harmonisasi. Ya buktinya telah kita bisa lihat ada isu-isu perlawanan lah setidaknya seperti itu. Nanti kita belum tahu besok setelah kebijakan ini diimplementasikan. Dan sekedar mengimbau pengusaha harus mau bekerja sama menjadi mitra itu tidak bisa. Sepertinya ya? tidak mempan kalau kayak hanya himbauan seperti itu. Ya dengan kewajiban DMO aja terbukti ya ada yang tidak melaksanakan kewajiban gitu ya. Apalagi hanya sekedar dihimbau. Artinya harus ada sistem yang bisa membuat iklim usaha bagi pengusaha ini nyaman, kondusif. Apalagi sekarang disparitas harga ini kan lagi lumayan lagi signifikan antara harga di internasional sama di domestik. Nah ini cukup rawan, cukup rentan. Mikrofonnya Pak Sahat. Bahwa perlu countervailing power. Artinya power distribusi itu tidak hanya di tangan swasta. Saya sangat sepakat tadi, pemerintah juga harus punya rights, hand untuk compete dengan itu. Jadi BUMN sangat diperkuat, tapi tentunya lebih mapan lagi gitu. Tapi harapannya kan tidak terjadi dalam tanda kutip perang gitu ya. Harapannya tentu tidak ingin seperti itu. Harapannya ini nanti akan berakhir pada muara yang lebih harmonis gitu antara semua stakeholder. Pak Edi tanggapannya dulu dong. Jadi belum tentu kebijakan ini akan menciptakan harmonisasi. Padahal itu yang kita butuhkan. Harus ada sistemnya.
Ya kalau masalah belum tentu ya ketidakpastian ya semua kan tidak pasti ya gitu kan. Jadi ya sekali lagi tadi saya sudah sampaikan persoalannya kalau bagi pemerintah bukan pasti atau tidak pasti. Ya kita harus mengusahakan supaya ini berhasil. Gitu. Sebetulnya target pemerintah untuk mencabut larangan ekspor ini berapa lama sih Pak Edi? Bukan masalah waktunya, tapi indikatornya kan jelas bahwa minyak goreng tersedia melimpah kalau istilah Bapak Presiden dan harganya sesuai dengan terutama untuk curah sesuai dengan tentuan pemerintah. Tapi kalau boleh semakin cepat semakin baik. Ya, tapi kalau boleh jangan terlalu lama, Pak. Ya semakin cepat semakin Ya, baik. Makanya kami kali makanya kita semua mewujudkan itu. Gitu. Oke, terakhir saya berikan kepada Bang Andre catatan dari Anda solusinya. Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan larangan ekspor ini didukung oleh rakyat. Karena keputusan ini dianggap oleh rakyat, pemerintah hadir dan berpihak untuk rakyat. Dukungannya begitu besar terhadap Presiden dengan Permendak nomor 22 tahun 2022. Tinggal bagaimana pemerintah memastikan Permendak nomor 22 ini tidak menjadi macan kertas. Ya, implementasinya harus bisa dilaksanakan. Ya, di sini dibutuhkan ketegasan pemerintah. Berani nggak, mampu nggak pemerintah melaksanakan keputusan ini melawan oligarki-oligarki. Dukungan politik pasti didapatkan pemerintah. Rakyat mendukung, DPR ada di belakang pemerintah. Nah, tapi memang kalau seandainya akhirnya oligarki ini tidak bisa diatur, negara masih punya aji pamungkas. Apa itu namanya? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ya, nasionalisasi saja demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju. Ya, sekali lagi negara harus hadir dan keputusan Presiden Jokowi itu membuktikan bahwa negara hadir untuk rakyat. Oke, negara hadir untuk rakyat melawan oligarki. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah hari ini bisa efektif untuk memulihkan ketersediaan dan juga harga minyak goreng dalam negeri. Demikianlah kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kontroversi akan kembali lagi minggu depan. Metro TV,